contoh buat rumah sakit lain misalnya? Ya sebenarnya sudah mereka masing-masing sudah punya, tetapi kalau kita harus ada satu terobosan untuk ke sana. Karena ilmu kedokteran itu setiap 3 detik itu ada satu penemuan baru di seluruh dunia. Jadi harus up to date. Strategi itu pertama mana duluan? Kelihatannya dulu kita punya wadir cuma 2 ya, waktu wadir umum dan keuangan sama wadir pelayanan. Ini sangat berat. Saya kira ini harus ada penambahan. Dan ini dengan PP 72 dan Permendagri 79 memungkinkan untuk itu. Akhirnya kita usulkan pada perubahan SOTK. Jadi kalau kita itu dari awal saya masuk itu sudah kita usulkan. Jadi langsung kita usulkan, langsung supaya lebih spesifik dan lebih mempercepat akselerasi. Karena kita ini kan 7 tahun umurnya waktu itu, masih 6 tahun waktu itu. Nah kita harus ngejar ketertinggalan dibandingkan rumah sakit yang udah puluhan tahun. Nah, jadi mau nggak mau harus mengakselerasi. Nah yaitu dengan adanya dibentuk Wakil Direktur Pengembangan dan Bisnis, pengembangan SDM dan bisnis. Tujuannya adalah bahwa SDM ini harus disekolahkan, SDM ini harus ditingkatkan keahliannya. Jadi untuk yang misalnya hemodialisa jantung, hemodialisa ginjal, kita sekolahkan, kita ikutkan atas biaya bantuan dari rumah sakit juga. Jadi dikembangkan SDM-nya itu. Tapi saya berpikir dari semua itu jenis manajemen apakah yang harus saya terapkan di sini? Dalam tipe manajemen modern itu ada manajemen klasik, ada manajemen yang sifatnya manajemen sukses, dan manajemen berdasarkan teknologi. Nah dari semua itu nggak ada yang bisa mengatakan paling sukses. Maka saya milih semuanya digabung, combine menjadi manajemen Kolbun Salim. Kolbun Salim. Jadi betul. Bisa dijelaskan lagi? Nah, jadi manajemen Kolbun Salim itu bahwa saya harus merubah manusianya dulu untuk satu tujuan, satu visi, satu gerak, satu misi. Jadi semua pemikirannya harus sama bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat. Dan itu harus ada kerendah hatian dari pelayan. Jadi untuk merubah harus perlu jiwa-jiwa yang tawadu, dan itu hanya bisa dilakukan dengan takwa. Saya selalu mengatakan kepada seluruh pegawai bahwa cukup bekal kita itu takwa, maka kita harapkan pertolongan Allah di situ. Karena prinsipnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan pertolongan. Jadi sebenarnya kalau saya jadi pinter itu bukan karena kehebatan saya, tapi karena pertolongan Allah. Kalau saya bisa maju itu bukan karena upaya saya, bukan karena amalan saya, tapi karena pertolongan Allah. Sehingga tidak menghasilkan orang-orang yang sombong, yang aku. Karena ini kan dasarnya begitu. Apalagi dengan pelayanan nggak bisa dilakukan dengan masyarakat ya. Iya, makanya saya mencoba pendekatannya adalah pendekatan Kolbun Salim. Saya selalu menerangkan bahwa di dalam hati manusia itu ada segumpal daging, jika dia baik-baik semua. Jadi ada yang Kolbun Salim, Kolbun Marid, sama Kolbun Mayit. Kalau Kolbun Mayit itu hati yang mati, itu orangnya keras ya, susah mau dengerin, nggak bisa nerima masukan orang gitu ya. Kalau Kolbun Marid tergesa-gesa, terusannya orangnya juga nggak tenang dan mengandalkan akal. Saya selalu mengetengahkan di dalam Brigade Staff kita punya mesin manajemen namanya Coffee Morning. Setiap pagi kita berkumpul. Belum aktivitas berarti sudah? Ya, kita sudah ada briefing setiap pagi, dan disitulah kita membuat mesin manajemennya di sana. Jadi mau tidak mau kita harus mencoba untuk itu. Nah, dari situlah kita harus tidak sepenuhnya profit. Karena begini, banyak sekali orang-orang yang tidak beruntung, dia tidak mampu membayar BPJS-nya, nunggak.
nunggak. Makanya alhamdulillah dengan kolbun salim ini ada ide dari teman-teman di RSUD, bagaimana kalau kita kumpulkan zakat profesi ini. Nah, zakat profesi ini dikumpulkan untuk yang benar terverifikasi orang tidak mampu karena PHK, karena tidak beruntung, dia itu di nunggak BPJS sekian juta, kemudian kena denda layanan lagi dari BPJS-nya. Nah ini kan akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa bayar, yang nanggung kan selama ini RSUD. Jadi alhamdulillah kalau kami yang di sini biasanya nggak ditahan pasiennya, kami bantu pertama dengan CSR, dengan detik kita bisa .com. Kemudian kita bisa juga membantu masyarakat yang lain. Nah, tapi ternyata kan nggak semuanya bisa di-campaign, tercover. Kita kemarin itu untuk pasien-pasien yang tidak bisa membayar dengan surat perjanjian itu cukup banyak. Nanti pada akhirnya gimana tuh kalau yang dengan surat ya mau nggak mau dibayar nggak? Enggak kan? Ya enggak lah, alhamdulillah. Masih nggak dibayar. Biasanya inilah, jadi kejujuran ini juga harus melingkupi mentalitas seluruh masyarakat. Yang namanya hutang ya harus hutang dibayar, tapi ternyata nggak dibayar. Nah akhirnya yang tidak dibayar itu dibayarkan oleh RSUD ya, oleh zakat. karyawan. Sebenarnya begini, bukan. Jadi kalau zakat karyawan ini kan nggak terlalu banyak. Tidak banyak ya. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu, penduduk Kota Bogor, dia nggak punya penduduk Kota Bogor. Ya. Tapi kadang-kadang kabupaten juga ada, pasti ada. Apalagi kabupaten juga kan pakai jamkap biasanya. Jamkap ini tidak tercover karena dia fix beda sama Kota Bogor. Jadi mau nggak mau kita yang harus berupaya bagaimana nih caranya saya membantu pasien ini. Saya yang penting ditolong dulu masuk, jadi nggak ada pusing masalahnya apa bagaimana. Yang penting pasiennya kita selamatkan dulu, kemudian ketika dia mau pulang biasanya akan bilang kan pengurusan BPJS-nya nggak punya uang misalnya, harus dikomunikasikan dari awal. Dari awal ya, biar tidak ada. Dari awal, ini BPJS-nya saya sedang usahakan, ternyata nggak bisa, harus kontak sama RSUD. Sejujur-jujurnya saja, nggak usah bawa LSM, nggak usah. Kalau sebelumnya banyak kayak gitu. Yang kayak gitu banyak, nggak usah, karena kita lebih menghargai kejujuran ini, karena kita juga berintegritas kan, berkejujuran. Kemudian kita panggil, kemudian dia nggak bisa bayar nih misalnya, ya sudah diverifikasi oleh tim, ini kayaknya butuh bantuan, zakatnya dikeluarkan untuk menutupi BPJS. Ditambah berarti sama tidak menutupi untuk pengobatan ya, tapi untuk kalau nanti kan dibayar sama BPJS kalau semuanya, jadi ya termasuk denda layanan dan lain sebagainya, karena banyak yang tidak beruntung seperti itu. Cuman saya ingin mengubah juga konsep masyarakat di sini. Rata-rata yang datang kalau saya tanya ini bayar BPJS-nya nunggak gitu ya. Saya tanya, Bapak bisa merokok? Bapak merokok? Beli rokok berapa sebungkus? 20.000. Oh nggak bisa bayar BPJS gitu ya. Sehari 20.000 kali saja 600.000. Bayar BPJS-nya 150.000. Kayaknya nggak nyambung ya. Nah ini jadi seperti ini nih harus dibentuk mentalitas mana yang prioritas. Yang prioritas adalah memberikan protektif kepada keluarga. Dalam hal ini adalah asuransi. Dan ini upaya yang nggak boleh putus sebenarnya dari pemerintah, dari kita semua untuk menginformasikan supaya aman, kita protektif anak-anak kita, istri kita. Nah, ketika mau melahirkan, seharusnya dari awal udah diurus tuh BPJS-nya buat anaknya. Jadi sudah mulai gitu, jadi nggak ada kesulitan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah jadi itu dulu, jadi kita buat kolbun salim, intinya innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbul mustaghfirin, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakal, jujur, berintegritas dan ingin menolong.